Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Siti Maisa, NIM E 2019-1061. Baik, di sini saya akan menjawab video tanggapan dari video yang dikirim pada minggu kali ini, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kebijakan fiskal. Jadi, menurut tanggapan saya itu, kebijakan fiskal itu adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara. Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, kayak gitu. Jadi, ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk apa sih yang diharapkan oleh pemerintah itu, kayak gitu. Seperti contohnya itu pemerintah itu mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, kayak gitu. Nah, itu suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, gitu. Nah, itu yang disebut dengan pengertian dari kebijakan fiskal, kayak gitu. Sudah dijelaskan tadi sedikit tentang tujuan kebijakan fiskal itu sendiri. Jadi selain itu ada yang pertama, tujuan fiskal itu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, tentu saja pemerintah mengeluarkan kebijakan yang itu tujuannya salah satunya adalah untuk pertumbuhan ekonomi agar ekonomi di negara tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan bisa terus berkembang. Kemudian yang kedua, untuk mencegah pengangguran. Karena kenapa? Karena jika angka pengangguran di suatu negara itu sangat tinggi, maka tingkat perbelanjaan dari negara tersebut itu akan minim, kayak gitu. Maka dari itu pemerintah itu akan mengeluarkan kebijakan untuk mencegah angka pengangguran ini, kayak gitu. Dengan contohnya itu dengan menaikkan jumlah uang yang beredar, atau dengan apa, kayak gitu, sesuai dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, stabilitas harga. Jadi pemerintah itu juga menjaga stabilitas harga agar bisa stabil, agar tidak terjadi inflasi atau terjadi penurunan ekonomi, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah mendorong laju investasi. Jadi pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang dimana nantinya di situ akan pemerintah itu memberikan pajak yang mungkin ringan, sehingga mendorong para investor atau para pemilik perusahaan untuk berinvestasi kepada perusahaan lain yang lebih besar, kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pastinya semua kebijakan pemerintah itu tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di negara tersebut, tentunya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Jadi di sini ada dua jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif, yang kedua kontraksional. Jadi yang ekspansif ini adalah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan subsidi atau mengeluarkan dana untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kayak gitu. Nah, itu disebut dengan salah satu jenis kebijakan fiskal, yaitu ekspansif. Sedangkan kontraksional itu berbeda dengan ekspansif atau kebalikannya, gitu. Jika ekspansif itu mengeluarkan dana untuk kesejahteraan masyarakat, tapi di sini kontraksional ini adalah pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Nah, tentunya mengurangi uang yang beredar di masyarakat ini mempunyai alasan-alasan tertentu, yaitu misalkan karena uang yang sudah beredar di masyarakat itu udah mencukupi, atau sedang terjadi deflasi, kayak gitu. Maka di situ pemerintah akan mengurangi uang yang beredar di masyarakat agar terjadi kestabilitasan lagi di masyarakat, agar uang yang beredar di masyarakat itu sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran masyarakat itu sendiri. Jadi di sini yang selanjutnya yaitu adalah komponen kebijakan fiskal. Apa saja sih kebijakan fiskal itu mempunyai 4 komponen. Jadi yang pertama itu kebijakan perpajakan. Jadi pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yaitu tentang perpajakan, mengatur tentang perpajakan, yang dimana di situ tentunya untuk
kesejahteraan masyarakat ini, karena dengan masyarakat membayar pajak itu akan membantu pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat kayak gitu. Kemudian yang kedua, kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah itu mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Nah, itu salah satu komponennya juga. Yang ketiga ada kebijakan investasi atau disinvestasi. Jadi pemerintah itu selain membuat kebijakan pengeluaran, perpajakan, di situ ada kebijakan investasi juga. Karena investasi atau seorang investor yang ingin menginvestasikan sebagian uangnya itu akan berdampak besar kepada pemerintah. Maka dari situ pemerintah mengeluarkan kebijakan investasi ini. Kemudian yang keempat ada pengelolaan utang. Jadi di mana di sini ini seminim mungkin pemerintah itu mengelola utang agar utang di Indonesia atau utang di pemerintah tersebut itu tidak terus meninggi atau terus menaik atau terus meningkat kayak gitu. Jadi di sini pemerintah juga mengelola utang negara tersebut gitu. Untuk yang selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Jadi instrumen kebijakan fiskal itu ada beberapa. Yang pertama anggaran belanja seimbang. Jadi instrumennya salah satunya yaitu anggaran belanja seimbang. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran itu seimbang gitu. Jadi tidak terjadi ketimpangan kayak gitu. Kemudian yang kedua ada pembiayaan fungsional. Jadi fungsional, pembiayaan pemerintah untuk fungsional negara tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif yang sudah saya jelaskan tadi itu. Kemudian anggaran surplus atau utang atau kebijakan fiskal yang kontraktif atau pemerintah itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis atau ini stabilitas agar uang di Indonesia itu atau anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu agar stabil kayak gitu. Nah, itu instrumen juga bagi kebijakan fiskal itu sendiri. Jadi yang stabilitas anggaran otomatis ini biasanya dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah itu dikala terjadi ketimpangan antara pendapatan atau pengeluaran atau perbelanjaan masyarakat dengan pemerintah kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan anggaran, di mana pemerintah ini mengelola anggaran yang sudah didapatkan dari masyarakat, dikelola dan ini menjadi instrumen kebijakan fiskal yaitu di pengelolaan anggaran. Untuk yang selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal itu sendiri. Jadi fungsi yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi di sini peran pemerintah itu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia atau dimiliki sebuah negara dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara tersebut juga gitu. Nah, biar agar supaya bisa optimal, bisa berjalan dengan lancar sehingga memberikan dampak yang positif kepada negara tersebut gitu. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi, di mana di sini pemerintah akan sangat-sangat mengoptimalkan kegiatan investasi ini, karena kegiatan investasi ini sangat-sangat berdampak positif kepada masyarakat, kepada pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat kayak gitu. Yang ketiga fungsinya adalah alokasi, di mana kebijakan fiskal ini akan mengalokasikan apa yang sudah didapatkan dari masyarakat untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat atau dialokasikan lagi kepada masyarakat kayak gitu. Yang keempat ada distribusi, di mana di sini peran atau fungsi pemerintah itu sebagai distribusi, yang dimana dari masyarakat dikelola oleh masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima adalah stabilitasi, di mana fungsi yang stabilitasi ini adalah peran pemerintah untuk menstabilitaskan antara pengeluaran atau pembelanjaan masyarakat dengan uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada pembangunan juga, di mana di sini kan udah pastinya masyarakat itu udah membayar pajak, di mana di situ akan peran pemerintah itu juga berfungsi untuk pembangunan, misalkan pembangunan
infrastruktur yang itu milik sosial kayak gitu. Nah itu salah satu fungsi juga bagi kebijakan fiskal itu sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tadi sudah kita bahas tentang kebijakan fiskal menurut secara umum atau secara garis besarnya kayak gitu. Nah, di sini lebih kepada ekonomi Islam nih. Jadi, ciri-ciri kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi ada 3. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran kayak gitu. Nah, itu salah satu ciri kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam kayak gitu. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Nah, ini sangat-sangat berdampak positif, cuman jarang dilakukan oleh negara atau jarang dilakukan oleh beberapa pihak gitu. Hanya beberapa pihak saja yang melakukan kebijakan-kebijakan ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga, menghitung zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan kepada jumlah barang kayak gitu. Jadi di sini menghitung zakat itu berdasarkan hasil keuntungan gitu, bukan kepada jumlah barang yang dimiliki oleh seseorang atau oleh perseorangan kayak gitu. Untuk yang selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, di mana di sini ada beberapa, ada 4, yaitu yang pertama adalah memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Untuk yang ini udah jelas ya, karena Islam itu sangat sangat mementingkan keadilan gitu. Kemudian yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Ya udah pasti di sana kebijakan ini dikeluarkan untuk kebaikan ekonomi untuk yang jenjang selanjutnya kayak gitu. Yang ketiga, memanajemen kekayaan pemerintah. Jadi sangat mengatur kekayaan pemerintah agar dikelola dengan sebaik-baiknya dan bisa berdampak positif kepada masyarakat. Yang keempat, intervensi ekonomi dalam pemerintah jika diperlukan. Nah, itu adalah fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada jizyah. Apa sih jizyah itu? Jizyah itu adalah pajak yang dibebankan kepada non-Islam atau orang selain Islam yang tinggal di negara Islam gitu. Tujuannya untuk apa? Karena orang yang non-Islam itu tinggal di negara Islam, maka yang melindungi orang non-Islam itu kan berarti orang-orang Islam. Nah, itu maka dari itu orang non-Islam tersebut itu harus membayar pajak kepada orang Islam karena sudah dilindungi oleh orang Islam gitu. Gampangnya seperti itu. Yang kedua adalah ghanimah atau harta rampasan di medan perang. Yang kedua ada fai, di mana fai ini adalah harta rampasan juga, tapi harta rampasan ini diperoleh tanpa peperangan gitu, tanpa melalui peperangan kayak gitu. Kemudian ada zakat. Ya udah pasti zakat itu adalah harta yang dikeluarkan untuk harta-harta yang dikeluarkan ketika udah sampai satu nisab kayak gitu kan. Kemudian ada kharaj, di mana kharaj ini adalah pajak yang dikeluarkan dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh Islam, kemudian diberikan kepada orang lain, dan di sana tanah tersebut dimiliki oleh orang tersebut, dan di situ orang tersebut harus membayar pajak gitu. Nah, ini pajak yang dikenakan kepada tanah kayak gitu maksudnya. Yang terakhir ada nawaib, di mana di sini ada pajak yang dibebankan kepada orang Islam. Nah, ini namanya nawaib atau pajak yang dibebankan kepada orang Islam kayak gitu. Yang terakhir amwal fahlah gitu. Jadi ketujuh instrumen ini adalah instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif atau dalam ekonomi Islam. Itu tadi tanggapan dari saya, Siti Maisa. Mungkin ada salah kata dari saya atau salah penjelasan dari saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya Siti Maisa 2019 1061, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.